Kayaknya kalau salah satu ada sepeda gitu lebih menarik kayaknya. Dia sepeda ya, Mas? Sepeda. Jadi lumayan ya, mahasiswa dapat setengah miliar kan lumayan. Mau modal nikah bisa. Mari kita gaungkan salam yang mempersatukan mahasiswa ITS. Vivat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Pada saat dimana aku tuh nggak punya teman sama sekali, pas aku dengan kayak alma mater yang cinta itu kayak benar-benar bergetar banget. Dan jadi pejuang yang takkan pernah letih membangun negeri itu benar-benar kayak aku hayatin banget. Halo Mas Haikal, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik kabarnya, sehat selalu. Halo, alhamdulillah baik sih gitu, sehat-sehat. Nah, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Masih puasa nih, Mas? Masih puasa. Oke, Mas, sebelum kita mulai, boleh dong kenalan dulu? Oke semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Haikal Pramono, biasa dipanggil Haikal. Aku dari PWK ITS tahun 2019 dan aku sebagai CEO dan founder dari Ajak Gerak. Nah hari ini aku ada di ITS mengikuti dialog santai ITS dengan tema bercengkrama dengan makna. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Fandi, saya dari Zenior Education selaku CEO dan di sini saya diundang dalam acara cengkrama dengan makna. Oke, Mas, selanjutnya nih, sebelum kita mulai dialog santainya, aku mau ngasih tahu peraturannya dulu sebelum Oke. kita mulai. Nah, jadi pertama Mas Afandi bakal diberi wadah yang berisi gulungan atau lipatan nomor-nomor. Nanti Mas ngambil salah satunya. Setelah itu Mas buka, Mas tunjukin ke kamera. Nah, setelah itu nanti aku bakal nyebutin pertanyaannya dari itu. Nomor yang udah Mas Afandi ambil bisa diletakkan di wadah yang disediakan. Kira-kira sampai sini mungkin Mas sudah paham? Paham banget, udah gak sabar. Oke, langsung lanjut aja kalau gitu. Oke, Pertanyaan pertama. sorry yang ngambil tangan kiri. Oke, ini acak ya? Ya. Aduh, kayak ngambil door prize ini. Apa di ujung ini? Kelihatan ya? Mas Haikal, ceritain dong latar belakang Mas Haikal bisa kepikiran untuk bikin Ajak Gerak ini. Oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya banyak ditanyain ke aku ya, terutama teman-teman di ITS. Dan yang menariknya di sini, latar belakangnya ini tuh ada korelasinya dengan ITS. Jadi ada andil dari ITS lah. Jadi latar belakangnya, kita kan waktu itu pandemi tanggal 2 Maret tahun 2020. Jadi kalau teman-teman ITS tahu, waktu itu ada wisuda yang dibatalin tuh. Terus akhirnya 2 minggu setelah itu kan kita libur. Nah di sela-sela 2 minggu itu, tepatnya tanggal 22 Maret tahun 2020, aku tuh di kosan di Perumdos. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngekos di Perumdos, jadi aku tuh di Perumdos dan aku di kamar sendirian karena teman-teman di kosanku terutama anak-anak Jakarta itu pada pulang semuanya, kecuali aku doang. Di sana aku merasa di kosan kayak sendirian dan aku melihat teman-temanku yang lain tuh masih sering keluar-keluar. Padahal pemerintah tuh udah ngehimbau atau nge-announce kalau misalkan kita sebagai seorang warga negara Indonesia, terutama mahasiswa itu harus di rumah aja, stay di rumah aja. Nah campaign di rumah aja waktu itu tuh dikit banget yang laksanain. Aku ngerasa kayak, oh ini ternyata aku sebagai mahasiswa nih nggak ngasih kontribusi apa-apa nih. Padahal temanku banyak yang nongkrong-nongkrong lah, kalau misalkan bahasa sekarang namanya cangkruk ya, banyak yang cangkruk di warkop-warkop masih banyak. Dan pada saat itu akhirnya aku buat gerakan namanya Ajak Gerak, dan campaign pertama kalinya kita ada Tuibon. Dulu tuh ada Tuibon dengan judul hashtag Ajak Gerak X di rumah aja. Jadi kita pengen nge-campaign biar teman-teman, aku terutama teman-teman yang di Surabaya itu bisa stay di rumah aja dan tahu ngapain kegiatan di rumah aja beserta referensinya. Jadi kalau misalkan aku nge-share nih, misalkan Haikal hari ini baca buku nih, ternyata buku yang bagus tuh apa sih? Nah kalau buku yang bagus apa, terus dapatnya dari mana? Nah itu campaign Ajak Gerak pertama kali. Terus pengen nambahin buat Ajak Gerak selanjutnya, ini ada hubungannya sama ITS juga. Jadi waktu itu aku pernah survei ke Gresik, ngambil ada salah satu tugas, bukan tugas sih, ada dari dosen. Dan pada saat itu aku nemu satu anak namanya Arul, dia minta soal UTBK. Dan menariknya, itu tuh udah hamin 1 bulan UTBK dia minta soal. Aku tuh ngerasa kayak, ini anak nih kalau misalkan dia sebenarnya berjuang buat UTBK, harusnya dia tahu hamin 1 bulan tuh udah punya soalnya. Ternyata dia tuh nggak punya soal, nggak punya soal, sampai bahkan dia nggak tahu UTBK daftarnya gimana dan kapan pelaksanaannya. Akhirnya aku buat gerakan namanya Ajak Belajar X Ajak Gerak.
maaf, ajak belajar by ajak gerak, dan akhirnya kita buat waktu itu tutor gratis, dan sampai sekarang ajak gerak terus bertumbuh dengan ajak belajar secara gratis. Kayak gitu sih. Wih, keren banget. Berarti ini awal dari kepikiran bikin ajak gerak gitu ya Mas Haikal. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, sorry jatuh. Nomor 20. Nomor 20. Ini juga ini ya acara yang menurutku bagus juga ya, karena ITS itu juga termasuk jarang ya untuk wadah-wadah di mana teman-teman itu bisa lebih santai untuk curhat gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu wadah yang bagus gitu. Oke, nomor Curhat ya di sini, Mas. Oh iya. Bisa banget curhat di sini. curhat ya. Waduh. Apa sih hal yang paling diingat atau dikangenin Mas Afandi yang mencerminkan ITS banget? Oke, yang mencerminkan ITS banget ya. Yang pertama itu pasti waktu awal-awal maba, itu yang paling kita kangenin ya, karena itu hanya sekali dalam 4 tahun. Yang kedua juga arak-arakan. Nah, arak-arakan ini memang hal yang menurutku unik ya, karena nggak semua kampus ada, dan itu juga euforianya besar banget gitu, sehingga ini hal-hal yang mungkin saya kangenin untuk saat ini dan kedepannya gitu. Kalau boleh tahu arak-arakan itu ngapain aja sih Mas? Oke, jadi arak-arakan itu ini ya proses dari Geraha ITS itu ke jurusan gitu ya. Jadi kita diantar dari Geraha menuju ke jurusan masing-masing gitu. Nah, di proses itu ya ada seru banget ya, termasuk ada angkatan-angkatan bawah, terus banyak show off dari teman-teman angkatan yang di bawah gitu. Itu sih arak-arakan. Dan euforianya menurutku gede banget gitu. Wah, kedengarannya kayaknya arak-arakan seru banget ya Mas Afandi. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Boleh diundi lagi? 15. Kalau Mas Haikal dikasih kesempatan untuk bisa mengharumkan nama ITS, apa yang bakal Mas Haikal kasih? Jadi aku tuh kalau misalkan sebelumnya kalau dengerin himne tuh kayak bergetar gitu. Ini nggak ini ya, nggak klise. Jadi beneran ya. Karena ketika aku dengerin himne, aku tuh pada saat dimana, soalnya aku cerita dulu ya. Pada saat dimana aku tuh nggak punya teman sama sekali, pas aku dengan kayak alma materku yang cinta, itu kayak bener-bener bergetar banget. Dan jadi pejuang yang takkan pernah letih membangun negeri, itu bener-bener kayak aku hayatin banget. Apa yang dikasih kesempatan, aku pengen banget ngebuka ajak gerak ITS. Kalau misalkan bukan ajak gerak juga nggak apa-apa, aku pengen buat ITS bisa menghasilkan teman-teman yang masuk universitas. Dan di ITS sebenarnya di sekitar ITS masih banyak teman-teman yang membutuhkan fasilitas terutama di bidang pendidikan. Jadi bukan masalah mengharumkan nama aku terkenal ya, aku pengen banget bisa berkontribusi lewat fasilitas di ITS. Misalkan ITS bisa nyediain ruangan buat teman-teman belajar, nggak usah namanya ajak gerak juga nggak apa-apa. Aku bakal nge-provide mentor-mentornya, aku bakal nge-provide kurikulumnya, dan kita coba ngebangun teman-teman yang ada di sekitar ITS. Kalau misalkan nanti keluar resonansinya makin baik, kita bisa jadi pusat pendidikan di Indonesia. Terutama buat memperdayakan teman-teman yang ada di daerah, bisa ngajar, bisa belajar kayak gitu. Pengen banget kayak gitu sih. Amin, mulia banget niatnya Mas Hah? Haikal. Iyalah, Mulia banget. saya keren ya, Mas. Oke, Mas, selanjutnya. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini ya berhubung puasa, jadi ya ada minum gak nih? Puasa nih, Mas. Oh, puasa nih ada. Nomor 7. Prestasi paling membanggakan dari startup yang sedang dipegang oleh Mas Afandi. Oke, jadi prestasi yang paling membanggakan satu dari segi impact ya. Jadi untuk dari segi impact saat ini Zenioura itu udah ngebantu lebih dari 150.000 teman-teman SMA yang ada di Indonesia untuk ya dia berani untuk ini ya wujudkan mimpi, karena kita selalu kasih motivasi. Yang kedua juga mereka dapat meningkatkan kemampuannya melalui platform Zenioura. Itu untuk impact. Nah, untuk yang membanggakan sendiri kalau dari internal, Zenioura ini perusahaan yang baru dirintis, umurnya masih ya 2 tahun 3 tahun, dan saya sendiri juga masih kuliah, itu dapat pendanaan itu lebih dari 500 miliar gitu ya, dan itu bentuknya hibah ya. Jadi kalian ini loh ada uang 500 miliar, bisnis gitu ya, atau bisnis saja gitu ya. Nah itu salah satu hal yang menurut kita oh ternyata bagus ya. Nah ini juga yang ingin saya tularkan ke teman-teman, ternyata kalau bisnis itu model itu banyak. Yang pertama adalah niat, yang kedua juga konsistensi gitu. Banyak ya duit ya. Lah lumayan kalau dari gratisan tuh banyak gitu. Jadi kalau misal program apa ABC itu kan 5-20 juta ya. Nah, kalian bisa kok sampai 500 miliar gitu. Yang penting harus terus berusaha gitu. Iya, betul. Dan konsisten. Iya, Oke, betul. kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Jadi lumayan ya, mahasiswa dapat 500 miliar kan lumayan. Mau modal nikah bisa. Nggak mau modal bisnis gitu ya. Kayak 8 ya.
Mas Haikal, apa sih harapan untuk ajak gerak yang lagi Mas Iya. pegang sekarang, dan mungkin boleh sekalian promosi? Aduh, jadi enak. Nah, jadi harapan aku buat Ajak Gerak pertama adalah Ajak Gerak bisa berkontribusi untuk memperatakan pendidikan di Indonesia. Klise, tapi menurut aku itu ada hal yang mimpi aku sejak dulu aku ngedesain Ajak Gerak. Itu mimpi aku dan itu pengen banget aku tercapai karena pemerataan pendidikan di Indonesia. Di sini aku pengen banget Ajak Gerak dikenal sama semua orang agar kontribusinya itu menjadi kontribusi nyata, bukan kontribusi yang fana yang ada di pikiran kita doang, tapi kontribusi itu bisa menjadi kontribusi nyata. Aku pengen banget Ajak Gerak nanti bisa diakses semua orang. Jadi kata rata tadi itu bisa diakses pertama dari orang yang belajarnya pakai Petromax, terus orang yang belajarnya pakai iPad, orang yang belajarnya hanya pakai kertas satu karena dia nggak suka belajar, sama orang yang belajarnya kalau misalkan teman-teman tahu orang yang belajarnya pakai tas ransel ya, terus bukunya banyak, terus jalannya nunduk, terus kacamata tebal gitu. Jadi Ajak Gerak tuh asik buat semua orang, siapapun itu. Bahkan Ajak Gerak bisa asik buat mahasiswa, karena nanti kita bakal expand ke mahasiswa juga, biar mahasiswa tuh bisa berkontribusi. Entah dia ngajar, entah dia nanti belajar dengan jurusan-jurusan lain, itu kita bakal ada di sana, biar nanti kontribusi ini menjadi kontribusi nyata. Dan nantinya Ajak Gerak bisa jadi suatu jembatan atau suatu jalan di mana Indonesia ini bisa mewujudkan namanya goalsnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang itu mimpi para pejuang kita, para pendiri Indonesia. Amin. Semoga kita bisa, semoga Ajak Gerak Amin. bisa Iya. melaksanakannya. Ngambil satu ya. Nomor 1. Nah, menurut Mas Afandi, Zeniora itu apa? Oke, nah ini yang saya tunggu-tunggu sih. Jadi Zeniora itu kalau menurut saya sendiri selaku co-founder adalah tempat di mana setiap mimpi itu dapat diwujudkan gitu. Baik dari internal orang-orang yang ada di Zeniora maupun orang-orang yang mendapatkan manfaat dari Zeniora. Karena Zeniora itu sebuah platform di mana kita itu membantu teman-teman atau adik-adik SMA untuk dapat masuk di perguruan tinggi yang diimpikan. Jadi bukan karena PTN yang terpaksa ya, tapi yang diimpikan. Sehingga kita menyebut Zeniora adalah sebuah platform di mana setiap mimpi itu dapat diwujudkan gitu. Wah, keren sekali ya. Apa sih yang memotivasi Mas Afandi buat merintis Zeniora? Untuk motivasi sendiri yang pertama kita punya semangat untuk berbagi. Karena dari cerita pengalaman latar belakang Zeniora, itu Zeniora itu didirikan karena saya kan kembar ya. Jadi kebetulan saya kembar, saya 2016 masuk ITS, kembaran saya tuh gagal masuk ITS, sehingga dia gap year dan akhirnya dia berjuang 1 tahun, akhirnya sekarang masuk di ITB. Dan ternyata setelah dievaluasi, oh ternyata dalam belajar itu nggak cukup ya kalau kita hanya belajar di kelas terus LBB, kita juga butuh drilling soal dan juga motivasi yang kuat. Nah dari hal tersebut itu yang kita alamin, akhirnya kita punya semangat untuk berbagi, oh ya agar teman-teman SMA ini bisa nggak seperti kami loh, sehingga teman-teman untuk waktu suksesnya tuh semakin lebih cepat lagi gitu. Wah, ceritanya sangat memotivasi sekali ya Mas Afandi. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih. Oke. Mas di sini kan sebagai anak ITS. Ya. Nah, Menurut Mas, apa sih yang dibanggain dari mahasiswa ITS? dibandingkan universitas lain. Oke, pertama Vivat. Kita universitas lain nggak punya Vivat kecuali ITS. Jadi kita kayak Vivat dulu kali ya. Oke. Waduh, Vivat ya. Ayo, mari kita gabungkan salam yang mempersatukan mahasiswa ITS. Vivat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Dan Vivat itu adalah semangat di mana kalau kita ketemu nih, itu bisa sombong banget. Kalau misalnya kita ketemu, aku pernah ketemu waktu itu di ada namanya salah satu kampus di Indonesia, aku nggak bisa nyebut namanya, ngadain summit. Summit itu summit startup summit, dan aku ikut di sana sebagai founder Ajak Gerak. Itu ada founder-founder dari startup lain, dan kita waktu itu terakhir abis nge-summit kita nge-Vivat, aku kayak merinding nih. Kita nge-Vivat bareng, jadi kayak oh hari ITS Vivat. Jadi kayak Vivat itu adalah satu hal yang kita bisa sombongkan, bukan sombong sih aku bilang, kita banggakan dan sombong itu beda. Banggakan, kita bangga karena ini bisa menjadi tali penyatu antar mahasiswa di ITS. Bahkan kalau ke alumni juga itu juga bisa. Dan yang kedua, di ITS punya Pasogem. Mantap. Udah. Oke,
yang dibanggain dari menjadi mahasiswa ITS yang salah satu keuntungannya dalam menurut saya itu adalah dari segi kekeluargaan dan relasi dengan alumni. Dulu masih ingat di 2000 berapa ya, 16 waktu saya menjadi maba itu yang namanya ini ya kaderisasi ya, itu adalah ngebangun sebuah kekeluargaan di dalam angkatan. Nah itu kerasa banget karena di Elektro sendiri itu perempuannya itu 9 orang dan 10 orang dan laki-lakinya itu 140-an. Nah, kekeluargaan yang dibangun adalah satu orang pulang, cewek pulang itu harus diantar minimal 10 orang gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara membangun kekeluargaan. Dan yang kedua adalah jaringan alumni yang kuat. Karena Zenora bisa sampai saat ini itu juga karena faktor bantuan dari teman-teman alumni ITS yang 10 sampai 15 tahun di atas umur saya. Jadi meskipun kita ada gap 10 sampai 15 tahun, tapi ketika saya bilang saya mahasiswa ITS Mas, saya mau dibantu. Nah, itu alumni ITS itu langsung tergerak untuk ngebantu adik-adiknya biar jauh lebih sukses. Dan itu yang menurutku jarang didapatkan di kampus selain ITS gitu. Keren ya jadi ITS ya. Oke Mas Haikal, makasih banget nih udah main ke dialog santai kali ini. Dan Sebelum kita bungkus nih semuanya, Dibungkus ya ini ya. Kayak Mas Gil, Mas Gil. boleh Oke. nggak Mas kalau ngasih 1-2 kata-kata mutiara tentang apa harapan Mas buat anak-anak muda generasi sekarang? Oke, pertama jangan insecure, jangan overthinking. Karena para pendiri Indonesia itu nggak pernah insecure dan nggak pernah overthinking. Kalau para pendiri Indonesia overthinking dan insecure, kita nggak bakal merdeka. Dua hal ini itu adalah penyakit kita sebagai Gen Z atau Zillennials. Ketika kalian bisa tidak overthinking dan tidak insecure, lakukan aja, start sekarang, jangan start nanti karena tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Ketika teman-teman salah, nggak apa-apa. Salah itu nggak salah, coba lagi. Makin banyak kesalahan, makin banyak belajar. Pokoknya intinya, mulai sekarang, salah nggak apa-apa, dan coba terus, jangan overthinking dan jangan insecure. Oke. Jadi untuk teman-teman yang saat ini ya, khususnya adik-adik di ITS, karena saya juga alumni ITS, yang pertama adalah satu, ketika kalian masih muda, kalian harus lebih banyak mengeksplor dulu. Karena untuk nextnya ketika kalian udah mengeksplor banyak hal, kalian bakal menemukan satu bidang yang itu ditekuni. Jadi yang pertama adalah sebuah konsisten terhadap sebuah skill. Yang kedua adalah pesan saya adalah teman-teman harus mulai membangun relasi. Relasi itu tidak hanya dari teman-teman sesama kuliah, tapi ya adik tingkat kalian maupun orang-orang yang 10 sampai 15 tahun di atas kalian. Dan yang ketiga adalah kalian harus mulai berlatih untuk melihat peluang. Nah, 3 hal ini kalau kalian bisa, satu, punya value yang kalian bangun secara konsisten, kedua adalah relasi yang kalian bangun dan kalian jaga, dan yang ketiga adalah peluang kalian untuk bisa melihat suatu kesempatan. Nah, 3 hal ini kalau dikombinasikan itu sangat jadi suatu hal yang luar biasa gitu. Terima kasih. oke, keren banget nih Mas Haikal. Terima kasih untuk hari ini. Makasih Mas, dari jawaban Mas udah bisa dibungkus. Terima Dibungkus. kasih. Oke, thank you. Sampai jumpa guys. Cepat.